Tuhan, kami datang di pagi hari ini, kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Engkau ambil alih setiap kehidupan kami Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Kami menyerahkan ibadah raya kami ini dari pertama hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan bahwa kami pulang tidak dengan sia-sia, tapi kami mengalami mujizat demi mujizat terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji dan memuliakan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya jemput semuanya untuk bangkit berdiri.
ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu, Tuhan, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu, Tuhan, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu.
mengangkat tangan kepadamu Tuhan, karena kami tahu cuma Tuhan yang bisa melepaskan kami dari semua beban hidup ini. Terima kasih Bapa, dalam surga tidak ada satu manusia di bawah kolong langit ini yang bisa melepaskan kami dari beban yang tengah kami hadapi hari-hari ini. Kami tahu cuma Engkau Tuhan saja. Kami tahu cuma Engkau Allah. Kami tahu cuma Engkau Bapa kami, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Karenanya kami datang bergantung, kami datang mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Ini kami ada saat ini Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Kalau kami ada Tuhan, kami menyadari semua karena kasih dan sayang Tuhan dalam hidup ini. Kami sudah menaikkan puji-pujian kami sudah menyembah Tuhan, pengagungan kami berikan kepadamu saat ini. Terima setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami kepadamu sebagai persembahan kami kepada Engkau Tuhan. Dan biarlah ini menjadi persembahan yang hidup bukan mati. Dan biarlah persembahan ini juga Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan di tengah-tengah kepengiringan kami kepadamu Tuhan. Dan biarlah berkat-berkat Tuhanlah yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semua tanpa terkecuali, agar kebenaran firman Allah yang akan kami dengar, kami percaya akan menolong kami, memberkati kami, menguatkan kami, tapi juga menasihati dan menegur kami, agar hidup ini dari hari ke hari terus diperbarui, diperbaiki oleh kebenaran firman Tuhan, agar kami berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terpuji Engkau Tuhan. Kami tidak pernah izinkan ada kuasa lain yang mengganggu konsentrasi kami untuk dengar firman Allah. Biarlah sekali lagi Roh Kudus berdaulat di tempat ini, berdaulat atas hati, pikiran, perasaan kami, agar firman Allah ini kami percaya memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, kami berdoa dan siap mendengarkannya. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur lagi kepada Tuhan ya, sebab bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin saudara. Kasih setia Tuhan itu abadi buat saudara dan saya, sementara kasih manusia itu tidak abadi, bersifat sementara, apalagi tergantung kondisi ya. Mut-mutan, zaman sekarang bilang mut-mutan. Tanggal muda begini kasihnya luar biasa ya. Tapi kalau sudah tanggal tua sudah mulai pikir-pikir. Nah itulah kasih manusia. Tapi kalau kasih Tuhan tidak pernah berubah. Amin saudara. Haleluya. Bilang kiri kanan, kasih Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Ya. Namun sekalipun kasih manusia kadang-kadang berubah-ubah ya. Kalau kau sudah bikin saya hati sakit, belum tentu saya mengasihi engkau. Tapi Tuhan, meskipun kita bikin dia sakit hati ya, tapi Tuhan tidak pernah ya merasa sakit hati. Amin saudara. Makanya tidak salah kalau kita ikut Tuhan yang model seperti itu ya. Jangan sampai saudara ikut Tuhan lalu Tuhannya itu berubah-ubah. Haleluya. Bahaya saudara ya. Ikut Tuhan lalu ditanya Tuhanmu berubah-ubah. Kasihnya bergantung keadaan. Haleluya. Ini Tuhan yang tidak benar ya. Amin. Haleluya. Tapi saudara dan saya ikut Tuhan yang benar ya. Dia bilang meskipun kamu tidak setia, tapi dia tetap setia. Haleluya. Ini Tuhan yang begini yang memang pantas saudara dan saya ikuti. Jadi jangan heran kalau kita bilang murid-murid atau pengikut-pengikut Kristus ya. Alkitab berkata di kota Antiokhia lah sekte ini disebut dan dipanggil sebagai orang Kristen ya itu. Jadi dipanggillah Kristen karena pengikut Kristus. Haleluya. Saudara,
Kita semua pengikut Kristus, amin. Haleluya. Baik, Bapak Ibu Saudara, minggu kemarin kita sudah dengar kebenaran firman Tuhan. Yang tidak sempat ibadah, Anda bisa ikuti di YouTube GBI Al-Masih Ministry Sorong, ya. Jadi sekali lagi yang tidak sempat ikut, Anda bisa klik di YouTube gereja, ya. Anda bisa ikuti, lihat semua itu, dan tolong kalau Anda nonton jangan lupa subscribe, ya. Tulis tombol loncengnya, bagikan. Amin. Haleluya. Biar channel kita bisa berkembang, kan juga gratis, saudara. Amin. Haleluya. Gratis. Memang kita bayar data, tapi kan daripada Anda nonton data dengan yang game lah, ya, macam-macam. Haleluya. Saya sedang berusaha kalau bisa kita kalau makin banyak subscriber, ya, siapa tahu kita bisa mendapatkan berkat dari YouTube. Amin, saudara. Bisa, bukan tidak mungkin. Begitu. Jadi tolong kalau nonton like, jangan semua nonton karena like. Haleluya. Saya lihat ini yang nonton 100-an, yang like cuma 2. Ya, perlu nonton apa saja. Like, tidak rugi. Bagikan biar berkembang, saudara. Dapat berkat. Masa orang dunia bisa dapat berkat di situ kok? Kita anak-anak Tuhan bisa saja. Amin. Haleluya. Jadi harus kita, ya, selain inovatif, kreatif. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, minggu kemarin, ya, kita sudah dengar firman Tuhan. Nah, hari ini saya ingin menyampaikan ini termasuk doktrin atau pengajaran, ya, buat keluarga. Karena memang disinyalir bahwa iblis itu sekarang ini bekerja untuk menghancurkan keluarga-keluarga Kristen, ya. Untuk sekarang ini, ya, zaman sekarang ini iblis bekerja 2 kali lipat, tujuannya untuk merusak dan menghancurkan keluarga-keluarga Kristen. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau dan saya tidak berkeinginan keluarga-keluarga Kristen itu dihancurkan oleh pekerjaan-pekerjaan kuasa setan, ya. Nah, supaya keluarga itu dia tetap aman, kondusif, saudara, kita harus menjadikan keluarga itu sebagai pusat di mana kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan, pusat di mana kita bisa menikmati kebaikan, pusat di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan, sukacita. Sehingga saya ingin sampaikan bahwa kita harus menjadi berkat dalam keluarga kita. Amin, saudara. Kita harus jadi berkat dalam keluarga kita. Mari kita lihat firman Tuhan dulu yang saya dapatkan dalam firman Tuhan. Titus pasal kedua ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya akan coba berusaha kalau bisa saya selesaikan, tapi kalau tidak bisa saya akan bikin 2 sesi khotbah saya di hari ini, jadi minggu ini dan minggu yang akan datang. Kalau bisa, ya. Tapi kalau puji Tuhan, kalau misalnya bisa saya akan selesaikan. Tapi kalau waktu tidak memungkinkan, maka saya akan bagi 2 seri khotbah firman Tuhan di saat ini, ya. Menjadi berkat dalam keluarga, supaya keluarga menjadi pusat di mana kita menikmati kebahagiaan, pusat di mana kita menikmati kebaikan, pusat di mana kita menikmati sukacita. Mari kita lihat, ya, apa sebenarnya yang menjadi peran kita, ya, tuntutan firman Tuhan buat saudara dan saya sebagai keluarga, supaya kita menjadi berkat di sana. Kita lihat Titus, ya, Titus pasalnya yang kedua, kita baca ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Mari kita lihat firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan, ikuti dalam Alkitab saudara ataupun di multimedia kita, ya. Titus pasalnya yang kedua ayat 1 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Kewajiban orang tua, pemuda dan hamba. Nanti sebentar saya akan jelaskan. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Ini ajaran yang sehat. Laki-laki yang tua
hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan. Ayat 3, demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajar hal-hal yang baik, dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya, hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Haleluya. Itu bini-bini. Ayat 6, demikian juga orang-orang muda, anak-anak, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Ayat 8, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Ayat 9, hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal yang berkenan kepada mereka. Jangan membantah, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dapat dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ini kebenaran firman Tuhan mengajar supaya keluarga itu menjadi pusat di mana saudara dan saya bisa merasakan segala kebaikan Tuhan. Makanya ada peran, ada tuntutan firman Tuhan, ada doktrin pengajaran di sana untuk keluarga. Ya, mari kita lihat. Yang pertama ada pada firman Tuhan kita ayatnya yang kedua. Perhatikan ya, dikatakan begini. Ini yang pertama, laki-laki yang tua. Laki-laki yang tua ini maksudnya suami-suami. Haleluya. Ada suami-suami sini? Bukan yang makanan suaminya, bukan kue suami. Haleluya. Nah, suami-suami ini laki-laki tua disebut di sini. Jadi biar kau masih muda, tapi kalau kau sudah menikah, berarti kau disebut laki-laki. Kau bilang kiri kanan, kau laki-laki tua. Yang laki-laki yang kau bilang adalah perempuan. Ya. Haleluya. Nah, apa peran yang dituntut oleh kebenaran firman Tuhan yang diajarkan oleh pengajaran yang sehat ini bagi laki-laki yang tua atau suami-suami? Perhatikan saudara. Yang pertama, hendaklah hidup sederhana. Hidup sederhana ini apa maksudnya? Ya. Hidup sederhana ini lebih kepada penguasaan, ya, lebih kepada kita tidak terpengaruh. Makanya saya menerjemahkannya lebih kepada menguasai diri. Ya. Haleluya. Hidup sederhana, tidak terpancing ya dengan keadaan lalu ikut-ikutan. Itu yang disebut dengan sederhana, sesuai begitu ya. Kemudian terhormat. Haleluya. Saya berharap saudara sebagai suami, istri, Anda buat bagaimana caranya supaya Anda terhormat di depan istri. Jangan sampai dia lagi. Itu berarti Anda sudah dalam pandangan istri Anda sudah tidak lagi memiliki nilai. Ya. Ini peran laki-laki, peran suami dalam keluarga, sehingga kita bisa menjadi berkat dalam keluarga, dan dalam keluarga itu menjadi pusat di mana kita bisa merasakan damai dan sukacita, kebahagiaan. Yang pertama, khusus laki-laki, khusus suami, ya,
hendaklah hidup sederhana. Yang berikut, terhormat. Haleluya. Jadi usahakan suami-suami bagaimana caranya Anda disegani istri. Anda bukan ditakuti, beda ya. Ada kan suami-suami itu saking jahatnya, istri itu takut. Haleluya. Takut berbuat ini, berbuat itu, nanti tiba-tiba lagi di pipi bendera Jepang. Haleluya. Jadi beda. Terhormat itu mereka merasakan, waduh, ya, masih di pintu, begitu dengar suami datang, dia bilang, Bang, haleluya. Makanya saya ada nonton di media sosial TikTok, suami orang Jawa dan suami orang Manado. Kalau orang Jawa, istri datang, dia buka kaosnya, dia buka sepatu, dia pijit-pijit, ya, dia siapkan semua. Itu suami orang Jawa. Terus dia kasih berikut, tulis di situ, istri orang Manado. Suami datang, mandi sudah, lihat makanan di belakang. Haleluya. Ini suami tidak terhormat. Ya. Haleluya. Jadi istri tidak menghormati lagi kepada suami-suami. Nah, sedangkan di sini peran suami itu kita harus jadi terhormat. Terhormat di sini bukan kepada siapa-siapa, tapi terhadap keluarga, terhadap istri, anak-anak. Jadi suami, anak-anak itu lihat kalau bapak datang, dia sudah jauh. Bapak, jangan, bapak masih di pintu, sembunyi. Ada gorila datang. Anak-anak sudah takut. Anak-anak tidak boleh takut. Anak-anak itu harus merasa segan, terhormat kalau bapak datang. Halo bapak. Begitu dia peluk, dia pegang-pegang kepala botanya. Ya, jangan anak-anak. Aduh. Kalau dia tanya, Ma, bapak kapan pulang? Kamu bisa sudah dulu puji Tuhan. Ini anak-anak, aduh, mereka lebih senang bapaknya di luar daripada bapaknya di rumah. Tapi tidak ada bapak-bapak di sini. Haleluya. Harus bapak-bapak itu kalau pokoknya senang kalau bapaknya ada. Haleluya. Harusnya begitu. Saya dari dulu kalau saya pergi keluar, berangkat kemana, anak-anak senang kalau cepat pulang. Jangan sampai terus 1 bulan di kampung, baru telepon, bapak belum pulang, dia enggak apa-apa, bapak baik-baik di sana. Ini kan bahaya, anak-anak. Itu kenapa? Karena kita sendiri. Ini Alkitab pengajaran kita, laki-laki yang tua. Yang pertama dia hidup sederhana. Sederhana itu dia bisa. Tadi saya katakan dia lebih kepada tidak mudah terpancing dengan keadaan. Jadi dia flat begitu, ya. Tidak karena ini begini, karena ini turun naik turun. Nah, itu yang disebut sederhana. Ya, haleluya. Yang kedua terhormat. Yang berikut bijaksana. Bijaksana di sini dia tidak bela salah satu, dia netral. Jadi tolong orang suami-suami Anda harus netral. Belajar hidup netral. Netral itu lebih kepada keadilan. Begitu. Banyak kan suami-suami tidak netral. Tidak netral terhadap istrinya, keluarga istrinya tidak netral. Ya, tidak netral buat anak-anak. Kalau anak-anaknya 5, dia lebih sayang yang cantik. Yang kurang-kurang cantik juga. Ini mungkin anak dari mana yang satu? Haleluya. Jadi, nah anak itu kan kalau 3-4 pasti dia unik. Pasti ada yang betul Pak Ero anak berapa? 5. Perempuan berapa? 3. Dari 3 itu menurut Pak Ero mana yang paling cantik? Loh, ini kita bicara
tidak bijaksana. Haleluya. Pak Ishak anak perempuan berapa? Nah, dari 2 itu kira-kira menurut Pak Ishak ini firman Tuhan ini buka-buka untuk menyatakan kesalahan kita. Amin. Kan firman Tuhan tujuannya menyatakan kesalahan kita. Makanya Alkitab bilang itu laki-laki tua, maksudnya sudah menikah, dia harus bijaksana. Bijaksana itu identik dengan dia tidak mengecewakan yang lain. Ya, makanya saya bilang dia lebih pada keadilan, netral. Kalau anakmu 5 disayang. Amin. Begitu. Jangan yang satu karena dia cantik, hidup maju, putih, dia terus yang keluar di Facebook. Kasihan yang satu. Maksud lo berdoa. Jangan tahu. Tidak tahu. Saya muncul terus ini. Kasihan. Nah, saya tidak menyinggung yang merasa puji Tuhan. Ini suami harus bijaksana. Haleluya. Ya. Tidak boleh kita pilih kasih. Bijaksana. Sama, rata, netral, adil. Kepada orang tua juga adil. Suami harus adil. Kalau kau punya mama, kau mau orang tua, kau sayang juga sama kau punya istri, punya orang tua. Itu adil. Itu namanya bijaksana. Jangan kalau kau mama belum bicara, rekening boleh belum bicara, itu mama kandung. Pas mama mantu, kasihan, masih bilang jangan sakit, tak boleh. Amin, amin Bapak Ibu. Haleluya. Nanti tenang, perempuan sebentar. Tenang. Ada bagiannya. Ini laki-laki dulu, ini suami-suami dulu. Ini firman Tuhan, saya tidak mengada-ada. Haleluya. Tujuannya, maksud saya supaya dalam keluarga itu kita bisa menjadikan pusat di mana kita merasakan kebahagiaan. Amin. Pusat di mana kita merasakan sukacita. Pusat di mana kita merasakan ada damai. Kalau peran-peran ini kita mainkan dalam keluarga. Haleluya. Apalagi kalau sudah lihat perikop di situ, kewajiban, wajib, bukan sunnah. Ini wajib. Kalau sunnah tergantung, mau bikin boleh, tidak. Tapi ini wajib hukumnya, bukan sunnah. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara bijaksana. Jadi suami-suami, saya berharap suami-suami jemaat di tempat ini akan menjadi suami-suami yang bijaksana. Amin. Amin Saudara. Suami-suami amin. Haleluya. Jangan amin di sini, terus keluar tidak amin. Selanjutnya apa lagi? Sehat dalam iman. Haleluya. Suami-suami sehat dalam iman. Khotbah saya pada tanggal Januari memasuki tahun baru 2025, saya bicara tentang sehat dalam iman. Jangan sampai suami-suami sakit imannya, sakit rohaninya. Maksudnya begitu. Kita harus sehat rohani. Jangan cuma sehat jasmani. Haleluya. Sehat jasmani memang luar biasa. Bagaimana tidak sehat? Sedikit-sedikit rela itu baik. Haleluya. Makan daging. Orang yang terlalu makan daging, saya rasa itu dia sehatnya kuadrat, lebih sehat karena makan daging terus. Haleluya. Cuman kalau kelebihan sehat bahaya. Ya. Tapi Alkitab di sini mengajarkan kepada kita, laki-laki itu atau suami-suami dengan engkau harus sehat dalam iman.
Sehat dalam iman itu bagaimana Pak? Sehat dalam iman itu misalnya anak-anak, lihat anak-anak kurang rajin ibadah, istri malas-malas, orang sebagai suami kasih motivasi, kasih dorongan. Begitu. Bukan sebaliknya. Suami mau jam ibadah lebih mendahulukan yang lain-lain. Haleluya. Bukan sebaliknya istri yang, Pak, ini sudah jam berapa ini? Ada ibadah pria ini. Kau lupa kan? Haleluya. Kalau sehat dalam iman itu, Anda menjadi motivator dalam keluarga, dalam hal kerohanian. Itu sehat iman. Anda menjadi motivator, Anda menjadi pendorong. Bukan Anda yang sebaliknya didorong-dorong, bukan Anda yang sebaliknya diberikan ingatan untuk harus beribadah. Jadi dibalik Bapak Ibu Saudara. Harusnya suami yang harus sehat iman. Haleluya. Kemudian apalagi dalam kasih. Tolong suami-suami, Anda harus mengasihi istri dan anak-anak. Ingatkah saudara surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus? Hai suami-suami, kasihilah istri. Alkitab ini benang merah. Haleluya. Kita ini lain. Suami-suami zaman sekarang dia lebih mengasihi istri orang lain daripada istrinya sendiri. Haleluya. Andai kata dalam acara kursi dia lebih istri orang lain, mari duduk di sini. Pas istrinya, mari di belakang saja. Inilah sebetulnya suami-suami sekarang ini. Istrinya tidak pernah dia persilakan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kita harus, suami-suami harus bisa mengasihi istri-istri kita, mengasihi anak-anak kita. Haleluya. Jangan sebagai suami berangkat begini, tahu ada bini, ada anak-anak, kita pulang berbulan-bulan baru balik. Ini suami bagaimana? Haleluya. Berdoa, dosa besar semua jadi. Apalagi lima itu dia sudah tangani segala sesuatu. Anak-anak sudah besar. Saya biar anak-anak sudah besar, bahkan yang sudah menikah pun, saya kalau terlalu lama rasanya, aduh, telepon terus. Jadi ada, mereka merasakan dalam keluarga itu, merasakan ada kasih dari seorang suami. Haleluya. Ini tuntutan yang harus menjadi peran laki-laki, suami, ya, dalam keluarga. Kemudian yang terakhir dibilang apa? Dalam ketekunan. Tekun itu tidak ulet. Tekun itu apa namanya? Kita memberikan contoh kepada istri dan kepada anak-anak. Kita adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah. Kita adalah orang-orang yang optimis, bukan pesimis. Itu yang menjadi peran daripada laki-laki tua yang saya sebut sebagai suami. Haleluya. Amin, saudara. Bapak-bapak, suami-suami, amin. Sekali lagi saya mau baca, ya, buat kita laki-laki yang tua, hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dan dalam kasih, dan dalam ketekunan. Catat ini. Suami-suami tolong catat ini. Jadikan ayat ini
ya, pegangan hidupmu sebagai suami. Anak-anak muda laki-laki yang belum menikah, ini kau pegang, jadi pegangan. Kalau saya menikah, Tuhan tolong supaya saya bisa jadi seperti apa yang firman Tuhan tulis ini. Haleluya. Terus perempuan-perempuan muda, catat ini. Pas ada yang mau mendekati engkau, ini menjadi persyaratan. Dia bilang, Hani, kalau kau memang Tuhan kirim sama saya, kau catat ini. Kau harus seperti ini. Ini syarat. Haleluya. Jangan kau terkasih persyaratan, kau cuma enak saja terima. Dia nanti pokoknya tenda biru, mobil biru, rumah biru, semua biru. Akhirnya kau pokoknya di biru-biru. Tiba-tiba kau menangis di orang tua, cek begini, tangan biru, paha biru, belakang biru. Haleluya. Ini syarat. Anak muda jangan lihat, pilih pasangan itu, berdoa, tanya Tuhan, jangan lihat yang ganteng, tapi berdoa supaya Tuhan dia punya hati, itu hati yang betul-betul mau takut akan Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anak muda yang belum menikah, yang sedang berjuang, ya, berdoa, ya, novela. Amin. Ya. Haleluya. Mati satu, tubuh seribu. Haleluya. Kalau Tuhan sudah kasih jodoh, pasti tidak akan kemana-mana. Tapi kalau dia masih kemana-mana, berarti itu belum jodoh dari Tuhan. Kan begitu. Haleluya. Tuhan tidak pernah salah dan jangan pernah menyalahkan Tuhan. Pasti yang terbaik Tuhan sediakan. Amin sini. Ya. Orang bilang untuk apa cari ilmu di tembok Cina, sementara ada ilmu di Jebel Masih. Haleluya. Itu apalagi sama-sama takut Tuhan, waduh itu luar biasa, ya. Haleluya. Saya tangan ini sudah tidak tahan mau memberkati. Haleluya. Dan sekarang giliran perempuan. Jadi yang pertama tadi giliran laki-laki, perempuan dari tadi puji Tuhan. Ada istri yang dalam hati, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ini giliran istri. Perhatikan saudara. Demikian saudara, laki-laki itu satu ayat saja. Kalau istri 3 ayat. Jadi laki-laki satu ayat. Jadi firman Tuhan ayat 2 saja. Tapi perempuan 3, 4, 5. 3 ayat. Mulai dari pertama, perhatikan. Demikian juga perempuan yang tua alias istri-istri, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Orang-orang beribadah, jadi supaya dalam rumah tangga itu menjadi pusat berkat sukacita, pusat berkat damai, pusat berkat bahagia. Dikatakan istri-istri, perempuan-perempuan tua hendaklah yang pertama dia menjadi sebagai orang-orang yang beribadah. Sudah tahu kalau orang beribadah itu sopan. Ya. Itu orang kalau beribadah itu dia penuh dengan hati yang ingin menyembah Tuhan. Begitu terhadap suami, begitu terhadap keluarga. Jangan kau lagi kau pergi malu kiri kanan. Haleluya. Kau lagi kau kecelakaan kau cerita kiri kanan. Kalau tersama orang cuma pancing bagaimana suami. Ini mata suami saya itu paling tidak bisa. Saya ini menyasar. Ya, anak suci jangan menyasar. Coba. Itu bukan ciri-ciri istri-istri yang beribadah. Haleluya. Makanya saya senang Ibu Gembala kalau dia cerita saya, ya dia cerita yang baik-baik. Meski
saya ada buruknya. Begitu. Siapa yang tidak punya ada keburukan? Semua punya keburukan. Tapi kau sebagai istri, sebagai perempuan tua, tugasmu terhadap keluarga supaya engkau menjadi berkat dalam keluarga. Engkau harus seperti perempuan yang beribadah. Haleluya. Jaga nama suamimu, biar dia model tak pernah kasih uang kau, tak pernah perhatikan kau, pukul-pukul kau. Tapi kalau di luar, cerita dia paling baik. Haleluya. Biasa, kau bilang baik, air mata jatuh. Apa? Ada kan yang begitu? Dia baik sekali, sangat baik, Pak. Ternyata tahu ini pengalaman. Tapi tolong, ya, istri jangan bikin malu kau suami di depan orang. Saya kasih tahu sudah, Anda harus bertobat. Tapi Pak, tidak ada kata tapi. Alkitab tidak memberikan standar ganda. Dengar saya kasih tahu, tidak pernah Alkitab memberikan standar ganda, tapi dia bilang yang dilakukan. Dia bilang gini, tapi dia begitu, tidak ada. Coba sudah baca, ada kan? Di sini tidak ditulis. Demikian juga perempuan tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Kalau suaminya baik, tidak ada. Tidak ada standar ganda sini. Suaminya mau baikkah, tidak baikkah, tahu peranmu untuk jadi berkat dalam rumah tangga. Kau harus jadi sebagai orang yang beribadah. Amin. Jangan pakai standar ganda kalau firman Tuhan. Amin. Tidak boleh. Haleluya. Amin, ibu-ibu, istri-istri. Haleluya. Di depan suami kalau jalan, itu beribadah. Pasang ke belakangnya. Ini baca dan nonton televisi, asik dan kopi. Lewat ke sana, baca istirahat dia langkah. Baca dah istirahat di ruang tamu. Baca dia daster dari kabur dari. Dia memang gepak permisi. Itu bukan begitu. Haleluya. Dia harus seperti orang beribadah. Amin, ibu-ibu. Ini kita mau jadi keluarga ini jadi sumber sukacita, sumber bahagia dan damai. Haleluya. Terus dibilang apa lagi? Jangan memfitnah. Jadi istri-istri itu hindari fitnah. Jangan suka, kadang-kadang ya kita suka provokasi suami kita dengan memfitnah orang lain. Tidak boleh. Ya, Pak, kenapa? Itu rumah ibu begini. Padahal akhirnya suaminya yang tadinya mau berbuat baik jadi pikir baik, jadi pikir tidak baik. Karena istri suka fitnah. Haleluya. Saya berharap jemaat istri-istri jemaat Al-Masih tidak boleh suka fitnah, apalagi fitnah orang tua mantunya. Haleluya. Jangan fitnah keluargamu, tidak boleh. Dan istri suka fitnah, suka cerita yang tidak benar. Ya. Haleluya. Kemudian jangan menjadi hamba anggur. Saya pikir kalau anggur, saya jarang lihat ada ibu-ibu anggur ini. Ya, Mafira bagaimana? Pernah lihat? Haleluya. Jangan bapak-bapak pegang bir, ibu-ibu ambil bir lagi. Haleluya. Kalau dia bilang, ini untuk satu suami.
Haleluya. Jinak saudara ya, jangan menjadi hamba anggur. Di mana-mana berangkat anggur. Saya waktu kita berangkat ke Israel, waktu mau berangkat itu kita masih belum pengalaman di atas pesawat yang lain-lain, jadi masih biasa-biasa. Tapi waktu pulang, haleluya, karena selesai hidup kudus toh, sudah menyelesaikan kekudusan di Israel, pulang di atas pesawat. Di pesawat itu kan disediakan wine, anggur, ya, macam-macam. Baru dibagi-bagi, ada petugas bagi, ada namanya botol-botol kecil itu. Haleluya. Wih, semua bergerak dengan luar biasa. Bahkan belum dilayani ada yang sudah beli duluan. Saya bilang, ini pengalaman yang luar biasa waktu itu ya, di atas pesawat. Dan sampai sekarang masih ada yang bawa botol-botol kecil itu seperti botol-botol Tesla. Kalau di pesawat di luar negeri itu kalau dingin biasanya wine adalah solusi untuk menghangatkan, ya. Dan untuk menghangatkan itu biasa. Yang salah itu kalau kita gunakan wine untuk memabukkan. Karena Alkitab larang itu. Pemabuk tidak mendapat tempat di. Makanya menurut saya orang-orang Toraja itu, orang Toraja itu dapat tempat di surga. Kenapa orang Toraja dapat tempat di surga? Ini saya lihat. Ya dong, minum banyak enggak mau. Saya juga ini. Itu minum tuak berdiam-diam, bukan bikin bisa begini. Tapi tidak ada satu pun yang mau. Kalau disorong, minum sedikit. Mana? Saya gila. Di Manado minum sedikit, malu. Tapi di Toraja, makanya sih orang tua ini calon-calon masuk surga semua. Tapi Anda tidak akan pernah lihat ada satu yang berteriak jalan miring-miring, tidak. Saya cari tahu, karena saya memang suka sesuatu yang aneh begitu, saya ingin cari tahu. Saya tanya sama orang-orang tua di saat ini, saya belum pernah lihat ini. Orang minum banyak bir dan tua, balok, tapi tidak ada yang tahu. Benar-benar begini, filosofi orang Toraja itu memalukan sekali. Kalau ada laki-laki minum, lalu jadi biar kalau sudah pusing, semua mau tidur. Terus ada nggak pengalaman dulu? Ada pengalaman dulu mereka dapat dia mabuk, dong angkat buang di kebun PCK, buang di laut, ada laut di sana, sawah, buang di sana. Dan sejak itu mereka tidak mau, masih malu kalau cuma gara-gara tuak dan bir. Jadi itu apa? Tapi kalau di Manado, haleluya, dia rasa kalau dia mabuk dia bangga. Ada kalau mabuk bangga, padahal baru sedikit. Haleluya. Orang Toraja, tapi ketahuan di orang Toraja kalau dia sudah minum banyak. Kalau dia belum minum dia masih suka dia. Apalagi dia jarang pegang mic di siaran langsung. Tapi kalau dia semua ada banyak kalau dia semua siaran langsung dengan mic, itu silakan. Yang saya maksud di mana? Kita kembali ke perempuan dulu. Haleluya. Yang berikut dikatakan, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Ini baru satu ayat. Cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Jadi ibu-ibu, istri-istri, Anda harus cakap mengajar hal-hal
yang baik. Jangan justru Anda cakap mengajar hal-hal yang buruk. Tidak boleh. Cakap mengajar hal-hal yang baik. Bukan yang kau ajar itu hal-hal yang buruk. Yang selanjutnya, ayat yang kedua, ayat 4. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Dengan Anda cakap mengajar, Anda bisa mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anak waktu mereka memenikah. Jadi dengan sendirinya Anda jadi guru buat anak-anak muda. Haleluya. Jangan sebaliknya anak-anak muda bilang gini, saya kalau menikah, saya tidak mau seperti ibu itu. Berarti Anda tidak mengajar. Saya kalau menikah, saya tidak mau seperti ibu ini. Kenapa ibu ini? Aduh, ibu ini pucerinet apa? Kasihan dia punya suami, dia tidak hargai. Nah, Anda tidak mendidik. Sementara peran Anda harus mendidik perempuan-perempuan muda supaya kelak mereka mengasihi suami dan anak-anaknya. Haleluya. Kemudian ayat yang kelima, 3 ayat buat perempuan. Hidup sama bijaksana. Jadi bijaksana bukan cuma suami, pun juga perempuan harus bijaksana. Bijaksana tadi sudah dijelaskan, netral, tidak pilih kasih. Jangan kau sayang kepada ayat 1 saja. Tadi saya sudah jelaskan. Jangan kau sayang kau punya mama kandung, mama mantu kau tidak sayang. Haleluya. Jadi untung mama gembala ini, untung saya orang tua sudah meninggal, sehingga dia tidak melewati ujian ini. Kalau saya mama bapak meninggal, saya belum tahu dia ini. Haleluya. Karena pengujian itu kan harus ada, tapi karena saya bapak dan mama sudah tidak ada, jadi kira-kira tuh menguji dia dari mana ya? Ya mama saya dia, apalagi mama mantu. Tapi ya puji Tuhan sudah tidak ada. Jadi Anda kalau masih ada mama, ada papa mantu, waduh, kesempatan Anda diuji di sana. Kira-kira Anda bijaksana atau tidak? Jangan sampai Anda bijaksana. Dituntut bijaksana, bukan bijaksana, apalagi bijaksana. Ya. Kalau bijaksana itu kan cuma situ saja, bijaksana cuma sini saja. Kalau bijaksana itu semua. Haleluya. Jadi kita, sebagaimana penjelasan saya tadi buat laki-laki tua, suami, istri pun harus seperti itu. Amin, istri-istri? Bilang kiri kanan buat istri, harus bijaksana. Haleluya. Istri ini banyak, ada lagi. Haleluya. Apa lagi? Suci. Istri harus suci. Suci ini identik dengan bersih. Banyak istri kotor. Istri itu harus suci. Suci ini dari spiritual, tapi dia lebih mengarah kepada kita istri terus bersih. Haleluya. Makanya saya kalau mau cari tahu istri jemaat itu bersih, kalau saya bertamu duluan saya pergi ke kamar mandi. Permisi, pinjam toilet. Sudah tahu, saya bukan pergi katakan sisi, bukan, saya ingin tahu ini istri ini dia bersih atau kotor. Jangan sampai buka kamar mandi ada kelelawar di atas. Haleluya, kacamata. Saya jadi mengukur, saya mau kasih tahu. Ini filosofi saya. Mengukur kebersihan istri itu dilihat dari kamar mandi, toilet. Haleluya. Ada orang buat gaya seperti pemasyur kalau datang desa. Tapi coba cek, dia ke kamar mandi dan dia ke kamar. Haleluya. Jadi saya mau mengajar saudara, hati-hati kalau saya datang di rumah itu saya izin mengajar saudara. Tapi sudah berapa yang saya temukan memang
luar biasa. Yang sampai saya masuk toilet baru tergantung kiri kanan. Anak-anak saya bilang jangan berani Pak masuk dalam itu ada. Satu kali saya masuk tergantung area. Ya, apa itu? Lari-lari dia ambil. Oh mau kasih prom-prom itu apa? Bagus kan? Haleluya. Jadi itu ini yang dimaksud dengan perempuan itu suci, maksudnya itu baik rohani, tapi juga lahirnya harus bersih, suci. Jangan cuma bersih, suci kalau keluar atau datang gereja. Coba saudara masuk di kamar mandi kita tidak di bawah, Anda tidak akan lihat ada gantungan gereja. Yang cuma Anda lihat kebersihan dan sabun-sabun saja. Haleluya. Saya pernah berdoa, jemaat panggil Pak Pelita doakan suami saya. Oh dia tidak bisa keluar dari kamar. Jadi kamar saya pas masuk kamar itu aroma luar biasa. Haleluya. Tapi ya, demi menghargai dan maksud saya berdoa. Jadi selain toilet, kamar mandi, yang kedua kamar kita harus bersih. Amin. Haleluya. Kamar dua. Haleluya. Itu masuk kamar itu segala macam di lantai. Sampai kita berjalan tinggal begini. Tapi kalau keluar, cantik apa? Jadi lihat orang itu jangan dia, makanya Tuhan kasih standar menilai orang itu bukan dari, tapi dari ya. Tuhan sudah kasih standar menilai orang jangan dari luar, harus dari dalam. Begitu juga kita mau cari tahu dia bersih, dia suci perempuan itu, ya rumah tangganya, keluarganya, itu cek di dalam kamarnya. Jangan dicek itu dia teras, oh pasti bersih teras. Ya. Ruang tamu pasti bersih, tapi itu masuk di sana. Jadi perempuan-perempuan suami juga kan terberkati kalau bersih. Amin. Amin bapak-bapak. Bapak-bapak kalau lihat rumah bersih, kamar mandi bersih, wah ini pasti istri bersih. Haleluya. Ada jadi berkat, terberkati. Jangan baru pulang dari kandang babi sudah bau-bau. Haleluya. Anda tidak bersih-bersih karena pikir capek mau mencuci, daster udah pakai, nanti besok nggak pakai lagi, sudah ganti. Dan kenapa ini ganti? Ajaan, saya harus pakai besok nanti. Haleluya. Cukup kalau satu kali terus langsung rendam sudah. Ini disimpan lagi, nanti besok pakai lagi. Anda bayangkan kalau 2 kali pakai istri. Haleluya. Ini bicara soal suci, bicara soal kebersihan. Itu baik secara rohani, tapi juga secara lahiriah. Lanjut lagi, rajin mengatur rumah tangganya. Makanya kalau belum bisa mengatur rumah tangga, perempuan-perempuan muda, jangan dulu maniso. Haleluya. Belum tahu mengatur rumah tangganya, maniso. Saya sudah mau menikah. Wah, sudah keluar betul. Jangan. Coba perhatikan, jelasin perempuan. Anak-anak sekarang itu belum tahu mengatur rumah tangga, belum bisa mengatur rumah tangganya, tapi maniso mau minta nikah. Haleluya. Wanita-wanita muda, anak-anak muda, mari berkarya dulu. Amin. Haleluya. Cari kerja, dapat kerja baik-baik dulu. Posun, terima gaji, hidup sendiri, mandiri, baru kau menikah, supaya Anda tidak disia-siakan suamimu. Haleluya. Saya banyak melihat istri yang tidak kerja,
kasihan. Suami jadi diktator dan ada salib tambah berat. Jadi jangan bikin salib sendiri. Saya bilang anak-anak muda, karena itu yang saya ajarkan buat anak-anak saya. Kerja dulu. Kerja juga itu ada namanya kerja safe, ada yang namanya kerja belum safe. Haleluya. Kalau Anda sudah bekerja dan pekerjaan Anda itu sudah bisa sampai masa depan dan sudah tidak terganggu lagi, nah, sudah. Saya mau kasih tahu anak-anak muda dengar, kalau kamu sudah kerja lebih banyak sudah kamu daripada sekarang yang belum bekerja. Amin. Haleluya. Kalian terdengar ya? Jangan makan dulu, jangan. Saya sudah toko jadi kawin saja. Kau terima kau dapat laki-laki yang otak patah dan kau selesai. Iya. Kalau dapat laki-laki macam Mendika, masih ini kau dapat yang tahu apa tahu Tuhan lah. Haleluya. Cari laki-laki itu seperti Dandi. Nah, Dandi ini kiriman dari Tuhan buat istrinya, Ibu Cindy. Apakah Ibu Cindy sudah pintar mengatur rumah tangga? Dandi lah yang akan menjawab itu. Ini jelas ya. Harus rajin mengatur rumah tangganya. Itu istri. Yang berikut lagi apa? Baik hati. Baik hati. Haleluya. Harus baik hati. Jangan hati tidak baik. Jangan hati jahat. Istri-istri tidak boleh hati jahat, harus hati baik. Amin. Orang salah satu ciri istri yang baik hati, dia tidak akan pernah mendua hati. Karena hatinya baik. Jadi dia tidak akan pernah mendua hati. Haleluya. Kemudian apa? Taat kepada apa? Istri-istri tolong baca ini. Istri-istri tolong baca. 1, 2, 3. Taat pada suaminya. Ingat itu. Taat pada suaminya. Ini tidak ada standar ganda. Tapi firman Tuhan, taat pada suamimu baru pertama. Tapi tidak ada kata tapi di situ, Mama Vindena. Tidak ada kata tapi sih. Haleluya. Taat pada suami. Makanya Paulus juga bilang sama jemaat Filipi, hormatilah suami. Taat pada suami. Haleluya. Jadi kalau ada istri-istri yang tidak taat pada suami, saya mau kasih tahu, Anda harus bertobat. Amin. Tapi bagaimana kalau suami saya? Suami yang apa? Haleluya. Agar firman Allah jangan dihujat orang. Tiap minggu pelayanan sini loncat-loncat di depan. Kira-kira firman Tuhan itu masuk di mana ya? Kan orang bilang begitu. Tiap minggu lagi mereka melayani luar biasa, tapi dia tidak taat kepada suaminya. Akhirnya firman Tuhan itu bisa dihujat orang. Haleluya. Amin. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan, saya berharap baik suami-suami maupun istri kita bertobat supaya rumah tangga keluarga kita menjadi berkat, jadi pusat berkat damai, pusat berkat sukacita. Haleluya. Amin. Saya akan lanjutkan khotbah saya di minggu depan. Masih ada 2 poin, khusus anak-anak dan para hamba-hamba. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.